شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك ولا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi haji Mekah Madinah. Yang nggak cakep lapar ini. Pergi haji Mekah Madinah. Sampai di sana lihat makom Ibrahim. Kalau hidup manusia ingin bertambah barokah, mari kita jalin silaturahim. Sumur Zamzam, sumur keramat, airnya segar bisa dijadikan obat. Kalau kita banyak salah hilaf dan berbuat maksiat, jangan lupa untuk segera bertobat. Makan kurma di dalam taman. Jadi tausiahnya pantun aja. Makan kurma di dalam taman, makan roti terasa manisan. Syarif Hidayatullah memang wajahnya tampan. Dari depan kiri kanan mirip Sahrukan. Dua lagi. Ini satu pantun cepet Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi iftarada al-qadirin ziyarah baitikal haram wa ja'ala hajjahu ihda arkanil islam wa ghafara liman hajjahu lam yarfus wa lam yafsuq jami'az zunubi wal asar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram al mukmilu lana dinal islam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh khairu kulli imam fi kulli zamanin wa maqam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabiul ulumi wal hikam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin 'amim. Aikama qala nabi man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min zunubi kayawma waladatu ummu. Aikama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, segenap para ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia Bapak Haji Basori beserta Ibu dan Sohibul Bait yang mengundang kehadiran kita yang mulia Bapak Syarif Hidayatullah, sekalipun dengan tetesan air matanya mengingat keberadaan ibundanya, tapi alhamdulillah Bapak Syarif Hidayatullah wajahnya tetap tampan mirip Irwansyah. Dan juga istri tercintanya Ibu Ais Rosmawati juga subhanallah begitu cantik bagaikan Saskia Sultan. Udah dengerin aja kenapa sih? Ini kan giliran saya ngomong. Dan juga yang mulia Bapak Zainal Abidin, dan juga hadir Bapak Rijal Awaludin yang kemarin bulan Ramadan mewawancarain saya, tapi belum dibayar saya.
belum dibayar, baru diamplopin doang dikit. Terutama subhanallah, orang yang paling berbahagia di kemandoran ini, Ustaz Muhammad bahagia. Orang satu-satunya yang paling bahagia, biar kata nggak punya duit bahagia terus dia bang. Doakan Ustaz Muhammad bahagia beserta Ibu Khadijah, betul ya, sehat walafiat. Dan MC kita subhanallah, orang yang paling ganteng di Kemanggisan, Ustaz Ahmad Lutfi Nugraha beserta istri tercintanya Al-Mukarramah Ustazah Laili Syahidah. Hadir juga Ustazah Mu'idah dan segenap para tokoh masyarakat lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hari ini ketika hadirnya kita dalam rangka Haflatul Wada sehubungan akan berangkatnya saudara kita, tetangga kita, teman kita, Bapak Sarif Hidayatullah dan Ibu Ais Rasmawati, insya Allah tanggal 27 Mei akan meninggalkan Jakarta menuju Mekah dan Madinah. Tidak ada lantunan yang paling kita ucapkan kepada beliau berdua, melainkan mudah-mudahan beliau berdua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diberikan kemudahan di dalam melaksanakan manasikal haji dan umrah. Insya Allah kembali mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hari ini kita hadir dalam rangka Haflatul Wada, kita diundang oleh Bapak Sarif Hidayatullah dan istrinya, berarti kalau kita diundang oleh beliau, kita dihormati oleh beliau. Betul Pak? Apa ciri penghormatan beliau kepada kita? Fasilitas yang ada hari ini, digelari karpet berwarna merah, dipasangi AC, disiapkan makanan yang begitu nikmat. Yang kita makan di sini boleh, yang kita bawa pulang juga boleh. Boleh ya? Ini fasilitas karena beliau mengundang kita Bapak Ibu. Apalagi besok tanggal 27 Mei beliau diundang oleh Jagat Raya, pemilik alam semesta ini. Beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengundang kedua hambanya, pasti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kategori yang diberikan oleh Allah? Al-Hujjaj wal Umar wa Abdullah in sa'alu uqtu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihi. Yang namanya jamaah haji dan jamaah umroh, kata Nabi, itu posisinya sebagai waktullah, sebagai tamu Allah. Bapak Sarif Hidayatullah dan Ibu Ais Rasmawati. Ini Ais dari Sunda ya? Ya, kelihatan muka Sunda mau Betawi Pak. Ya Pak, kalau Betawi rada-rada pesek Pak. Ya Pak, benar. Subhanallah, ini beliau diundang oleh Allah, Al-Hujjaj wal Umar wa Abdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah itu sebagai tamu Allah. Kalau beliau sebagai tamu Allah diundang oleh Allah, pasti akan difasilitasi oleh Allah. Apa fasilitasnya? Pertama kata Nabi, insa'alu uktu, apa yang Bapak Sarif Hidayatullah dan istrinya minta, pasti akan dikasih. Kira-kira Pak Sarif mau minta apa di sana? Hah? Subhanallah. Kayaknya ini dia mau minta apartemen nih Pak. Ya, insa'alu uktu, apa yang mereka berdua minta akan diberikan oleh Allah. Wa inda'a ujibu, dan bila mana mereka berdoa kepada Allah, doanya diijabah oleh Allah. Laqad doanya diijabah. Karena memang yang dia datangi nanti tempat-tempat mustajab. Di Jakarta ada tempat-tempat mustajab Pak. Pak, di Indonesia ada nggak tempat-tempat mustajab? Nggak ada. Adanya waktu-waktu mustajabah, tapi besok Bapak Sarif Hidayatullah dan istrinya mendatangi tempat-tempat yang mustajabah. Di depan Muntazam mustajabah, di depan Makom Ibrahim mustajabah, di Hijir Ismail di Hijabah, di Raudhah min Riyadil Jannah istijabah. Apa yang kita kumandangkan doa dari A sampai Z pasti akan diijabah oleh Allah.
Ya Allah, bagaimana enggak enak? Ini Haji Lutfi besok pesawatnya apa? Subhanallah. Ini Nasari Hidayatullah enak ya. Pembimbingnya udah ada di sini. Ya, orang dalam. Ya, kalau orang dalam kurang duit bisa minjem. Ya, Subhanallah. Ustazah Nurman Nugraha pembimbingnya, Ustaz Ahmad Lutfi juga pembimbingnya. Bagaimana kagak enak? Sorga Pak. Ya, naik pesawat ke atas itu pramugarinya cakep-cakep Pak. Iya, nanti Pak Sari Bidayah kalau ditanya, Bapak ikan atau ayam? Begitu. Ini ngomongin yang tadi aja ya. Ya. Karena kalau ceramah serius amplopnya segitu juga. Ya, jadi begitu Anda ada ibu doa yang kita munajatkan dimunajat oleh Allah. Bahkan yang lebih hebat lagi, wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji pasti akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kita nafkahkan untuk perbelanjaan pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah nanti akan diganti 100.000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang bilang begini, Pak, salah atau benar, Pak? Pak, kalau ada orang bilang gini, ya berangkat umroh mahal, ngomong mahal salah atau benar? Ya berangkat haji mahal, ngomong begitu salah atau benar? Salah, kagak ada yang mahal untuk beribadah kepada Allah. Kagak ada yang mahal Pak. Karena Allah tidak pernah meminta hal kepada kita, tapi kita lah yang banyak meminta kepada Allah. Bahkan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Wa in anfaqu ukhlifa alaihi. Dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji pasti akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam momentum acara Haflatul Wada pada kesempatan siang hari ini, saya tidak bahas bagaimana cara tawafnya, saya tidak bahas bagaimana cara sa'inya, saya tidak bahas bagaimana cara melontarnya. Kenapa? Karena itu urusan pembimbing Pak. Benar. Tanggung jawab beliau, bukan tanggung jawab saya. Ya, yang ngajarin tawaf siapa? Pembimbing. Yang ngajarin sa'i siapa? Pembimbing. Yang ngajarin bagaimana melontar yang sah atau tidak sah? Pembimbing. Tanggung jawab Lutfi. Ya. Makanya saya boleh bayar gedean dikit nggak apa-apa. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya semua jamaah haji itu berharap dan berharap bahwa perjalanan ibadah haji ini mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Karena kata Nabi, man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubika yawma waladatu ummu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak berlaku kotor, dia tidak berlaku kasar, dia tidak berbuat jadah, dia tidak melakukan perbuatan ropas, maka dia selesai melaksanakan ibadah haji bagaikan anak bayi yang baru lahir. Subhanallah Pak. Ini Bapak Sari Hidayatullah dan istrinya mau berangkat haji dalam kondisi udah suci. Kenapa? Karena Ramadan. Benar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika yauma waladatu. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, dia akan terhapus dosa-dosanya bagaikan anak bayi yang baru lahir. Cuma dosa kita kan ada dua Pak. Pak Jainuddin, ini Jainuddin penceramah kedua. Subhanallah Pak. Dosa kita kan ada dua. Ada dosa kita kepada Allah melalui puasa Ramadan, melalui tilawatil Quran, melalui sholat tarawih, melalui kedekatan kita kepada Allah. Insya Allah akan diampuni dosa kita kepada Allah. Tapi belum termasuk dosa kita sesama manusia. Kalau hari ini kita hablum minallah dan hablum minannas, inilah hal yang memang dinanti-nanti dalam dua program Duribat Alihimuzillah.
aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia tidak akan bermartabat kehidupannya, tidak akan bernilai martabat kehidupannya kecuali dia melakukan hubungan yang baik. Hablum minallahnya baik, juga hablum minan nasnya baik. Oleh karenanya hari ini kita diundang oleh Sohibul Baik Bapak Syarif Hidayatullah dan isinya dalam rangka Haflatul Wada tanggal 27 Mei. Keduanya akan meninggalkan kita semua. Tadi udah dititipkan nama-nama Pak RW. Pak RW dia nitip amanah, dia tinggalkan anaknya kecil-kecil, tinggalin rumahnya, berangkasnya dititipin meja. Subhanallah, ini dititipin. Tapi Pak Syarif Hidayatullah, jangan khawatir, karena di balik ucapan beliau berdua ada yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjaga itu semua, karena tidak ada lain yang kita titipkan di samping kita titipkan kepada manusia. Ada yang menitipkannya adalah Allah. Lihat konteks Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana hebatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika baru lahir seorang anak yang bernama Ismail, belum sempat dia cium bau wanginya anak bayi. Tapi Nabi Allah Ibrahim sudah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak isnya di satu gurun yang begitu luar biasa tandasnya. Wa izqala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Subhanallah, Nabi Allah Ibrahim tinggalkan anak dan istrinya di satu gurun pasir, Bapak Ibu. Kita bisa bayangkan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anak istrinya di satu gurun pasir yang tidak ada kehidupan, sulit mendapatkan air. Subhanallah. Kalau di Kemandoran mendapatkan air susah atau gampang? Beli makanan di sini susah atau gampang? Gampang. Kita bisa bayangkan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di satu gurun pasir yang tidak ada kehidupan, sulit untuk mendapatkan air. Tapi dia siap meninggalkan anak istrinya demi apa? Demi mewujudkan panggilan Allah untuk berdakwah di tengah-tengah umat. Apalagi Bapak Syarif Hidayatullah, saya yakin dengan kehadiran kita ikut mendoakan keberangkatan beliau, karena Nabi menyatakan idza kharaja ahadukum ila safarin falyuwaddi ikhwana fa innallaha ja'ilun fi du'ahimul barakah. Apabila ada seseorang ingin melakukan safar, perjalanan jauh, baik itu perjalanan haji maupun umroh, disuruh pamitan. Jadi Bapak Syarif Hidayatullah ini lagi pamitan, minta doa restu sama kita. Di balik kehadiran kita, insya Allah akan mendatangkan keberkahan buat beliau. Karena yang kita cari banyak atau barokah? Bapak mohon mana Pak? Punya duit kagak tenang, ama kagak punya duit tenang, mohon mana? Oh punya duit tenang. Ada nggak Pak orang punya duit nggak tenang Pak? Ada. Mana orangnya? Ya Pak. Kira-kira menurut Bapak Syarif Hidayatullah punya duit apa kagak? Punya. Banyak atau dikit? Banyak. Jadi beliau undang kita itu bukan mereka beliau minta duit sama kita Bapak Ibu. Ya, benar. Orang kan kalau tampangnya banyak duit maka kan kelihatan ya. Beliau berdua itu mengundang kita bukan karena mereka berdua minta duit sama kita. Yang mereka minta apa? Doa. Fa innallaha ja'ilun fi du'ahimul barakah. Kehadiran kita ini memberikan kedoakan beliau agar perjalanannya mendatangkan nilai barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah punya rencana. Kalau Allah punya rencana, abdi anta turidu wa ana uridu. Hai hambaku, kata satu hadis qudsi, engkau hambaku punya rencana, punya program, punya cita-cita, tapi Allah juga punya rencana. Yang kita pakai adalah rencana dan kehendak irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Haflatul Wada walimatus safar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat kata, ya. Ini udah jam berapa?
Ya. Bu, 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 ibu mau makannya jam berapa? Ya. Ini singkat kata kita ambil dari satu kajian kitab Al-Hajj wal Umroh karya Imam Ghazali. Ini saya kasih buka lama beliau berdua. Ada dua hal sebelum keberangkatan Pak Sarif Hidayatullah dan Ibu. Dua hal di Indonesia, dua hal di Tanah Suci, dua hal nanti setelah kembali di sini. Barangkali ini menjadi modal. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Karena yang kita berharap itu di samping modal perbekalan ini dan itu, pakaian, keuangan, kesehatan dan lain sebagainya, ada lagi modal yang harus kita siapkan. Apa modal? Nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat, kata Imam Al-Ghazali, apa dua hal yang harus kita jaga? Pertama, takfiruz dzunub. Pertama itu adalah takfiruz dzunub. Minta permohonan ampun kepada Allah. Karena kita tahu dalam perjalanan hidup kita banyak salah, banyak hilang. Ya Pak? Bapak punya dosa nggak Pak? Ibu punya dosa Bu? 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 Ibu punya dosa, bapak punya dosa, suami punya dosa nggak? Punya. Istri punya dosa nggak? Punya. Kita yakin punya dosa Pak. Nggak ada manusia yang tidak ada dosanya. Makanya sebelum berangkat kata Imam Al-Ghazali, takfiruz dzunub. Banyak sholat taubat kepada Allah. Kita meyakini dalam hidup ini kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Manusia itu banyak hilang, banyak salah, banyak berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Yang kedua kata Imam Ghazali, sebelum berangkat haji atau umrah apa taksinunnya, bagusinnya. Karena yang dinilai oleh Allah bukan adalah postur tubuh kita, bukan penampilan kita, bukan seragam kita. Yang diniat oleh Allah adalah niat kita. Kamil amalin yatasawwaru bi a'mali dunya bi husni niyyah yasiru bi a'malil akhirah. Wa kamil amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah bi su'in niyyah yasiru bi a'malid dunya. Subhanallah. Ini ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Kamil amalin yatasawwaru bi a'malid dunya bi husni niyyah yasiru bi a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah bi su'in niyyah yasiru bi a'malid dunya. Berapa banyak orang yang melakukan aktivitas dunia, dia bekerja, dia berdagang, dia bisnis, tapi diiringi dengan niat yang baik, niat yang tulus, akhirnya amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Dan berapa banyak kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah bi su'in niyyah yasiru bi amali dunya. Berapa banyak orang yang beribadah, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, tapi tidak diiringi dengan niat yang baik, niat yang tulus, akhirnya amal akhirat bisa jadi amal dunia. Bagi kita Bapak Ibu yang sering dibimbing oleh Ustaz Muhammad Bahagia, yang sesalik ya, udah banyak nanya belum sama dia? Nanya aja, kagak bayar sama dia. Nanya, subhanallah, karena udah ada pengalaman. Orang yang pernah berangkat haji berarti udah ada pengalaman. Pak Iri udah berangkat haji? Belum, udah nyetor? Belum juga. Duitnya disimpan di mana? Jadi kalau nanya sekarang kan boleh Pak. Kalau lagi ngomong gini nanya Pak Iri boleh, kalau di jalanan saya dicuekin. Ya, subhanallah Pak. Karena Rasulullah menyatakan orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ditungguin bersama Allah selama 5 tahun dia tidak berangkat. Mata yang kemudian tahu nasrunya. Kalau dia keburu meninggal dunia pada dia diberikan kemampuan oleh Allah, dia tidak melaksanakan ibadah haji, wafatnya dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min. Sekarang saya tanya sama Bapak, Pak, kalau Bapak dapat uang 150 juta, Bapak mau bikin kontrakan atau mau berangkat haji? Bu,
Suami ibu kalau dapat uang 150 juta mau disetor ke An-Nurmania atau mau dibikinin kontrakan? Mau belinya di Mas. Subhanallah. Ya, ini kejadian ini banyak Pak. Padahal kita dititipkan sedekah oleh Allah, dititipkan rezeki oleh Allah. Kata Allah, bulan bin bulan, ini saya titipin rezeki ya, buat kamu 150 juta. Buat apa ya Allah? Buat haji. Itu amanah Allah, disuruh melaksanakan ibadah haji. Dibikinin kontrakan kagak jadi, haji kagak berangkat. Dibeliin emas, habis dibeliin emas ada rampok Pak. Ingat, ini kejadian ada yang begitu. Iya, bukan ngomong sambaran, banyak orang yang begitu. Ustaz yang bikin kontrakan aja, haji gampang. Ya, kontrakan kagak jadi, haji kagak berangkat. Tapi kalau orang yang berangkat haji, subhanallah, dibalikin lagi uangnya Pak, subhanallah. Kita menggunakan 150 juta, pulangnya bisa jadi 350 juta. Ya Pak, jangan takut miskin Pak. Allah melihat segalanya. Makanya ini tergantung daripada tahsin dunia. Nih Bapak nih kesini, Ibu kesini, niat nggak? Niatnya apa? Iya, mendoakan. Ada yang mau makan siang di sini? Tahsinnya, subhanallah. Udah singkat kata, berangkat tuh tanggal 27 Mei. Pasari Hidayatullah dan istri, nanti kalau udah di sono, dua hal kata Imam Ghazali. Apa yang pertama? Yang di sana mujahadatul fil amal, bersungguh-sungguh untuk melakukan amal. Kalau tadi ente mengeluarkan tetesan air mata, ketika ibunya nanya, almarhumah aja marah, nanya kapan berangkat, kapan berangkat. Ini seorang ibu yang nanya kepada anaknya, subhanallah. Kenapa? Karena ibu punya perasaan beda Bapak Ibu. Tuh, punya perasaan yang beda, meneteskan air mata. Kagak ada lagi orang yang paling hebat di dunia ini kecuali ibu kita. Betul? Betul. Pak RW jalan sama perempuan lain, kira-kira istrinya cemburu nggak? Tapi kalau berangkat sama ibunya, kira-kira cemburu nggak sih? Itu hebatnya ibu. Oleh karena di sini yang menjadi amal mujahadatul fil amal, sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah amal. Apalagi nanti hotelnya dekat dengan Masjidil Haram. Normanya hotelnya dekat Pak. Subhanallah. Kalau jauh omelin dia. Asal subhanallah. Apalagi dekat, yang kalau azannya itu kedengaran. Wallahu akbar. Ya Allah, kita buka tuh hordeng kamar, di bawahnya udah ada Ka'bah. Subhanallah. Enak gak Pak? Enak. Ini Bapak nih kalau punya duit mau berangkat haji, yang murah atau yang mahal? Mahal. Kalau banyak duitnya mendingan yang mahal Pak. Ya, kenapa fasilitasnya hebat? Apa yang kita keluarkan kata diganti oleh Allah. Sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Tidak ada banyak ganjarannya kecuali di sana. Kita di Mekah semuanya 100.000. Kita di Madinah semuanya 1.000. Baca Quran di Mekah 1 huruf 100.000. Baca Quran di Madinah 1 huruf 1.000 kebaikan. Jangankan kebaikan Bapak Ibu, orang perempuan melaksanakan sholat Jumat 1 rakaat di Masjidil Haram bagaikan 100.000 rakaat di sini. Bu, Ibu di Kemandoran sholat Jumat nggak? Enggak, kenapa enggak? Karena di sini fasilitasnya ada. Kalau di Masjid Arido orang perempuan sholat Jumat kita, kira-kira tempatnya ada nggak? Tapi kira-kira di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi orang perempuan sholat Jumat nggak Pak? Subhanallah, ya Allah. Kalau di sini orang perempuan dapat pahala Jumat nggak? Bu, kalau di sini di Kemandoran orang perempuan dapat pahala Jumat nggak? Nggak dapat. Supaya dapat bagaimana? Gampang. Suaminya mau berangkat Jumat, tanya suaminya, Pak, Bapak mau berangkat Jumat di sholat di masjid mana?
Bapak mau pakai sarung cap gajah duduk atau gajah nongkrong? Tanya, siapin tuh fasilitasnya semuanya, siapin baju kokoknya, siapin sarungnya, siapin sapu tangannya, siapin tasbihnya. Ketika suaminya pulang, assalamualaikum, cium tangan kepada suaminya. Ternyata istri yang begini dapat pahala Jumat. Cuman yang begini jarang. Ya, yang sekalian dia tahu ya. Kalau yang begini dia tahu, yang begini banyak. Ya, tapi di sana baru ya Allah manfaatkan momentum mujahadatul ilmi. Dan yang kedua kata Imam Ghazali, ijtinabul haram, jauhi yang diharam. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala billah. Kalau di sini barangkali furu'iyah kita berantem, perbedaan-perbedaan furu'iyah kita ribut di sini, Pak. Tapi kalau di sana tanya aja Ustaz Zulfi. Orang sholat ada Allahu Akbar, takbir, tangannya lurus aja, ada nggak? Ada. Orang lagi sholat kacamatanya jatuh, diambil aja, ada nggak? Ada. Orang lagi sholat garuk-garuk mulu, ada nggak? Ada. Apakah di sana kita bilang, ente sholatnya batal, ente sholatnya kagak bener, menurut mazhab aneh yang benar, ente yang salah? Apabila kita begitu ngomongnya, tidak. Di sana kita pikirin diri kita sendiri. Hebat di sana, Pak. Ya Pak. Ijtinabul haram, ngomong yang enak-enak. Kira-kira fasilitas dari ente makanan enak-enak nggak? Ini sekalian promosi loh Pak. Tuh 2,5% ya. Enak-enak. Ustazah normal kurang gimana ya? Saya masih kecil, beliau udah jadi penceramah. Ya itu yang nama Ustazah Norman Nugra itu adalah penceramah kawakan, Pak. Udah ribuan kali barangkali mereka tuh memiliki jamaah, subhanallah. Diteruskan Ustazah Lutfi, subhanallah. Lagi Syahidah, subhanallah. Luar biasa. Ini kan permasalahan yang kita alami. Tapi ijtinabul haram tetap kita jaga. Jangan ngomong sembarangan. Jangan so tahu, Pak. Banyak kejadian-kejadian. Oh, Mekah Madinah gampang, bisa dicari sekarang di Google. Jalannya kemana? Nah, aku tahu bisa dulu jalan duluan, mau belakangan. Nyasar orang. Nyasar benar-benar berapa? Oh, ini hotel makanannya kagak enak-enakan di Jakarta juga. Ya udah kagak enak aja. Oh, ini orang kulit hitam bawaannya bau aja nih. Udah ketemu yang bau aja. Semuanya ini disenjaga. Karena di sana itu berbeda dengan kita. Kalau di sana segala perbuatan langsung dibalas oleh Allah, tapi di sini tidak ketahuan balasannya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. 3 menit lagi. Ya, kita makan. Ya, Pak. 3 menit lagi ya. Udah, pokoknya berangkat 2, di sana 2, nanti kalau udah pulang 2. Ingat ini, apa yang 2 kalau udah sampai ke Indonesia? Hubul hasanah, menjadi orang yang cinta kepada kebaikan. Karena udah dilatih oleh Ustaz Norman Nugraha, udah dilatih oleh Ustaz Ahmad Lutfi Nugraha. Di sana kita ditanamkan nilai-nilai kebaikan. Tidak ada yang diajarkan keburukan, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci, tidak ada permusuhan. Yang dilatih oleh pimpinan kita adalah hubul hasanah, cinta kebaikan. Tapi ketika kita sampai di sini menjadi orang yang min alamati hajjal mabrur, dilihat di sini. Orang kalau dapat haji mabrur kelihatan nggak tandanya, Pak? Kalau pulang haji main gaplek mulu, kira-kira mabrur kan? Ya mana? Subhanallah. Ya? Ini. Dan yang kedua adalah apa? Tarqiyatul taqwa, jaga nilai ketakwaan. Ya? Jangan sampai pulang haji bohong. Nanti saya yakin Bapak Sari Hidayatullah kalau pulang ada yang nengokin nggak? Banyak yang nengokin. Ya, kira-kira nanti kalau kita datang nengokin beliau dapat hadiah nggak?
Nanti bapak kalau dapat hadiah jangan nanya ini dari mana, jangan nanya. Ya. Biasanya orang kita pulang haji udah bohong. Ketika dikasih hadiah sorban, Ustaz Muhammad kayaknya sorban hijau aja udah dapat. Ditanya ini dari mana? Oh, Mekah. Belinya di mana? Kubul Hasanah. Makanya jangan, Pak, Bapak kalau dikasih hadiah jangan nanya, udah terima aja, lu udah dibagi nanya lagi. Ya, Kubul Hasanah. Maka disinilah yang menjadi momentum bagaimana konteks perjalanan Bapak Syarif Hidayatullah dan istri. Insya Allah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan beliau, mudah-mudahan niat tulis beliau, tetesan air mata beliau, berdua istrinya mengingat jasa kedua orang tuanya. Karena memang nanti momentum ketika Safa Marwah Safa itu yang kita pandang adalah wajah ibu kita. Hebatnya Pak. Kalau kita Safa Marwah Safa, itulah wajah ibu kita. Kumandang azan zuhur, mari kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Doakan beliau berduanya, mudah-mudahan hajat hajinya diterima oleh Allah, mendapatkan haji yang mabrur. Kita yang hadir mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah, baik haji maupun umrah, qabla antumitana, sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazimiyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Allahumma arzuqna wa yassir lana ziyarata haramain harama Makkah wal Madinah bil haji wal umrah bima syita wa kaifa syita innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan masrura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bisa kami dengar kumandang zuhur ya Allah. Kami yakin doa-doa kami diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, ampuni dosa khilaf kami ya Allah, juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana orang tua kami hari ini sakit berbaring di atas tempat tidurnya ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah, ringankan penderitaannya ya Allah, bahagiakan hidup keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah Kau wafatkan ya Allah, hari ini kami belum sempat ziarah ke kubur keduanya ya Allah, tapi kami punya rangkaian doa, kami menajam mengangkat tangan kepada Engkau ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Rabbana. Kami selalu berdoa tidak bosan-bosannya ya Allah. Jadikan anak cucu kami ya Allah anak yang soleh dan solehah, cucu-cucu yang birrul walidain. Jadikan keluarga kami semua ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana taqabbal du'aana, taqabbal hajatana, taqabbal maksudana, khasatan sahibul bait ya Rabbana, khasatan ya Allah ilal hajj wal umrah Makkah wal Madinah wa ziyarah qabri alaihi salatu wassalam qabla an tumit bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dengan syukur dan meningati bahagia tidak terperi. Moga rahmat di dalam bakti mendapatkan ridho Rabbi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Qatamaka al-mukarramah dipenuhi tamu yang banyak dari seluruh penjuru dunia, memakai pakaian yang sama, menyeru panggilan Allah yang esa. Mohon ampun dari segala dosa. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik inna